Takbir. Allahu Akbar. Siapa lagi yang belum? Pak Alfian belum? Pak Madi, Pak Madi mana Pak Madi? Berapa sini? Insyaallah jadi masjidnya. Bismillah. Bismillah. Amin. Amin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah hari ini saya begitu terkesima, begitu terenyuh ya dengan semangat seorang mu'alaf yang ada di Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya ya. Beliau adalah Pak Ateng yang baru saja menjadi mu'alaf, namun semangatnya untuk menolong agama Allah melebihi semangat yang kita miliki. Dengan kemampuan seadanya beliau memajukan kampungnya dengan membangun masjid ini, teman-teman sekalian. Itu Masya Allah ya. Jadi beliau punya tanah, kemudian hartanya ini kemudian diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan masjid. Hari ini kita juga sedang membangun masjid tuh. Nanti teman-teman bisa lihat sedang peletakan batu pertama, tapi ini masjid sudah jalan, sudah akan diberikan kontribusi. Kita temui dulu dengan Pak Ateng, kita kepengen tahu apa sih motif beliau hingga mau berkorban harta untuk membangun masjid ini. Tidak semua orang punya kemampuan berkorban seperti Pak Ateng ya. Ayo kita coba lihat. Assalamualaikum Pak Ateng. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Ini Masya Allah nih Pak. Ini Pak Ateng sahabat kami ya di Kuala Mandor B. Ini namanya Desa Jelau ya Pak ya? Iya, Desa Jelau. Jadi beliau ini baru mu'alaf ya, kemudian ada dapat tanah, tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid ya. Masjidnya tuh diberi nama apa Pak? Masjid Mu'alaf Al-Hidayah Jelau. Saya kepengen tanya nih Pak, tidak semua orang itu punya keberanian. Mungkin ada yang mampu, tapi mungkin jarang ada yang mau. Ini Pak Ateng seorang mu'alaf ya, baru saja mengenal Islam, terus kemudian membangun masjid. Ini kira-kira motifnya apa nih Pak? Ingin mengabdi. Masya Allah, ingin mengabdi teman-teman sekalian. Ingin mengabdi, memajukan perintah Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Saya masuk Islam begitu hebat. Masya Allah. Begitu terkikis yang jahat. Masya Sekarang Allah. saya sudah insaf. Masya Saya Allah. kena ini hidayah dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Makanya kami ingin bikin masjid. Masya Allah. Ini masjid ini memang Pak Ateng niatkan untuk membantu agama Allah. Pak Ateng merasakan apa Pak ketika masuk Islam? Begini, saya dulu memang tidak boleh namanya menghina kita manusia ini ya. Saya dulu pernah juga di Katolik itu menjadi pemimpin umat. Tapi alhamdulillah saya mengikut Ustadz, begitu Allah mendekatkan saya dengan Nabi Muhammad kita, mungkin saya gunakan artinya kan dengan agama Islam ini, sisanya umur saya lagi 60 lebih tahun. Ya, dan tidak sia-sia Pak. Tidak sia-sia kami menjadi mu'alaf Pak. Masya Saya Allah. diterima di surga. Amin, amin, amin. Baik teman-teman sekalian, itu motivasi Pak Ateng ya, yang tidak semua orang bisa memiliki itu. Masya Allah, saya terenyuh sekali mendengar ceritanya. Tapi kita pengen lihat juga, dengar ya cerita dari orang pihak ketiga ya. Bagaimana Pak Ateng ini bisa mengenal Islam. Saya izin Pak Ateng ketemu dengan Ustadz sebentar ya. Silakan. Izin, Pak Ateng. Ayo teman-teman kita saksikan. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini teman-teman sekalian, sahabat saya juga, ini namanya Ustadz Muhsin ya. Jadi ini tadi saya sedang wawancari Pak Ateng. Beliau begitu semangatnya untuk bangun masjid. Ini unik Ustadz, menurut kami, kalau kami kita orang Muslim ya, bangun masjid itu ya biasa lah. Iya. Jadi beliau baru syahadat, kemudian apa? Mengajak untuk bangun masjid itu Masya Allah, tabarakallah ya. Tujuan beliau, dan ada yang aneh juga Ustadz, begini ceritanya. Pak Ateng ini sebelum Muslim, dulu waktu ada kaum-kaum di sini, kawan-kawan membangun surau di zaman dulu, katanya surau yang waktu beliau bersyahadat itu, surau itu kan sudah lama tak ditempati, tapi yang membangun itu tiangnya, kayunya itu banyak dari beliau yang nyumbang. Bahkan ada kegiatan beliau ini, walaupun non Muslim, setahun 2 kali beliau nyemprot di situ. Masya Allah. Apa tujuannya? Saya tanya sama beliau, kenapa abang? Kan abang bukan Muslim. Jawab beliau,
kebaikan tetap dicatat. Ya Allah, itu tuh harus di underline. Kebaikan Kebaikan tetap pasti dicatat ya. Dan memang terbukti, beliau sendiri masuk Islam. Masya Allah, berkah. Ya, itu. Baik teman-teman sekalian, itu tadi Ustadznya Pak Ateng ya, yang membimbing Pak Ateng ya. Sebenarnya nggak juga membimbing Ustadz ya, dapat sendiri. Kita hanya Ya. Lalu hanya kemudian mendampingi. Pak Ateng nih bergairah ya untuk membantu agama Allah sebagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian tiba-tiba dapat tanahnya diwakaf untuk umat. Ini ada yang ngurus juga prosesi untuk wakafnya. Kita temui Ustadz Kamaruzaman sebentar. Kepengen tanya nih Ustadz, ya. Ini tanah betul dia punyanya Pak Ateng ya? Iya betul, bahwa tanah ini diwakafkan dan saya juga terlibat di dalamnya. Dan memang ini punyanya Pak Ateng ya? Memang Iya punyanya Pak Ateng ya? betul. Masya Allah. Jadi Pak Ateng itu pertama tinggalnya di paling ujung Desa Kuala Mandor A. Lalu beliau pindah ke sini, Jelau ini tepi sungai, karena ada tanah di sini dan dengan semangat keislamannya dia ingin mewakafkan, maka akhirnya tanah ini beliau wakafkan dan sekarang sedang proses urus administrasinya. Masya Allah. Ini Insya Ustadz Allah Kamaruzaman yang bantu ya. selesai. Jadi ini seorang dosen yang Masya Allah ya, sering berkunjung ke sini ya bersama dengan Pak Ateng. Ini kita doakan Ustadz Kamaruzaman diberikan rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Terima kasih Ustadz. Tadi kita sudah mendengar ini memang benar tanahnya Pak Ateng. Ini ada 2 orang sahabat kita juga dari Kepala Desa Jelau, kemudian juga Pak Sekcam ya. Kita kepengen diskusi dengan beliau, benarkah tanah ini akan dibangun masjid yang mempelopornya seorang mu'alaf yang Masya Allah keren sekali. Kita temuin ya. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sekcam. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat kita nih kami sedang safar di Jelau ya. Bertemu dengan teman-teman yang sedang bersemangat. Ini Pak Kades. Kepengen tanya, Pak Ateng ini warga Bapak ya di sini di Desa Jelau. Sudah lama beliau di sini, Pak? Mungkin sejak lahir mungkin. Sejak lahir di sini. Dulunya Pak Ateng katanya orang yang keras di sini. Iya. Karena beberapa orang-orang nakal itu kenal beliau. Oh. Nah, jadi deretan desa ini kalau orang-orang yang nakal, pejudi, ya alhamdulillah kenal beliau. Iya. Karena memang beliau latar belakangnya awalnya seperti itu. Ya. Apa pendapat Bapak mendengar ide Pak Ateng untuk bangun masjid itu, seorang mu'alaf bangun masjid, itu perasaan Bapak gimana Pak? Ya karena kami juga bagian dari satu akidah, meskipun beliau kategori mu'alaf, ya kami secara pemerintah tetap mendukung sepenuhnya. Dan juga ya kami akan berusaha sekuat mungkin untuk mensupport, karena biar bagaimanapun kita sebagai orang muslim sampai saat ini juga belum bisa bangun masjid. Oleh sebab itu ya, termasuk ya, saya Pak. gitu ya. Oleh sebab itu kami insya Allah sebisa mungkin secara pribadi ataupun secara kepemerintahan kami akan tetap mendukung Pak Ateng beserta Ustadz Moksin lah yang di sini. Siap. Makasih Pak Kades, makasih banyak. Baik, tadi kita sudah dengarkan pendapat ya, kemudian juga penjelasan dari Pak Kades. Ini di samping saya juga ada Pak Sekcam. Ini berarti Kecamatan Kuala Mandor B. Nah, Pak Muhammad ini adalah Sekcamnya ya. Kita kepengen diskusi sedikit lah tentang Pak Ateng ini. Pak Ateng ini memang betul warga sini Pak ya? Ya betul, beliau dari lahir ada di Dusun Jelau. Jelau gini, Jelau ini salah satu dusun di Desa Kuala Mandor A. Dan bagian dari desa-desa di Kecamatan Kuala Mandor B. Iya. Nah, di Kuala Mandor B ada 5 desa. Desa Kuala Mandor A, Desa Kuala Mandor B, Desa Reto, Desa Sungai Nau, dan Desa Kububadi. Nah. Tapi ini kalau secara perizinan menurut Pak Sekcam sudah clear, maksudnya benar ini tanahnya tanah yang akan diwakafkan, secara administrasi juga sedang diurus ya Pak ya? Kalau administrasi ini Pak, ikrar wakaf dan lain-lainnya masih dalam proses. Tapi menurut informasi memang tanah ini betul punya Pak Ateng. Ya. Dan Bapak sudah mengetahui bahwa ini dalam proses pembangunan untuk masjid Pak ya? Iya. Ada masalah kan Pak? Nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah. Dan insya Allah kami di jajaran pemerintah kecamatan sangat mendukung ide Pak Ateng dan kawan-kawan, termasuk
Ustadz Muksin dan para asatid ya, yang ada di sini, Pak, di ya? sini ya. Masya Allah. Di Dusun Jelau ini mayoritas non Muslim, non-Muslim, Pak, ya? non Muslim. Tapi alhamdulillah dari saudara-saudara kita yang non Muslim sangat mendukung, bahkan membantu di saat pembangunan musola sebelumnya. Mereka lah yang membantu untuk membangun musola, dan insya Allah untuk masjid mereka pun insya Allah membantu. Dan bahkan tadi di saat pertemuan para RT, BPD ya dari dusun tersebut hadir bersama kita. Saya menyaksikan juga teman-teman. Tadi pas peletakan batu pertama ada Pak siapa tadi namanya, Pak Gugun. Pak Gugun ya. Beliau adalah seorang non Muslim ya non Muslim, ikut juga meletakkan batu pertama. Jadi ini Desa Jelau ini toleransi persaudaraan sangat kuat, Pak ya. Masya Allah. Kita doakan supaya kampung ini menjadi kampung yang maju ya. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, mari kita bantu ya pembangunan masjid di Jelau ini. Nama masjidnya Masjid Mu'alaf Al Hidayah Jelau ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rezeki kita semua yang telah membantu menolong agama Allah di Desa Jelau ini, dan limpahkan umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.